Wis jujur itu nggak ajur. Kata siapa ajur? Oh zaman saya ini santunya ngomong jujur itu ajur. Tapi kalau saya sudah buktikan berkali-kali jujur itu mujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya Nelin RA dalam acara Manajemen Islam. Sudah duduk bersama saya Ustadz Zuli Murtando yang pada sore hari ini akan bawakan tema kita yaitu manajemen iman. Silakan Ustadz Zuli Murtando mengenai iman itu apa pengertian dan manfaat iman tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, sederek-sederek sedaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini baiknya kita berdiri ya, biar enak. Kita coba akan mengurai bagaimana mutiara tuntunan Islam yang luar biasa itu satu persatu kita oncei, kita perdalam, akal menerima dengan baik, nurani menerima dengan penuh kesyukuran, karena tuntunan itu cahaya, tuntunan itu jalan lurus yang akan membawa kita menuju nikmat-nikmat yang kita cari, dunia maupun akhirat. Nah, untuk kali ini yuk mutiara tuntunan yang sebagian besar atau hampir semua ulama sepakat bahwa rezeki yang paling besar yang jatuh kepada kita ini yaitu iman. Sebab banyak sekali raja, profesor, jago luar biasa, kaya raya, tapi tidak beriman. Bahkan dia hafal Quran, dia hafal hadis-hadis, dia tahu cerita Rasul. Ada seorang profesor wanita mempelajari Islam luar biasa. Waktu ditanya, kenapa Anda gak sekalian masuk Islam? Jawabannya, belum. Sampai ajal meninggal, belum. Begitu mahalnya iman. Nah, begitu iman masuk di hati kita, lezat, nyaman, enak. Nah, iman ini harus dipahami secara lengkap, secara kafah. Maka di zaman modern globalisasi ini, cara kita bisa sukses dunia akhirat, enak dunia akhirat, kita harus visi kafah, berusaha masuk kepada Islam secara keseluruhan. Jadi gak berat, justru nikmat, gak ada rasa sedih, gak ada rasa ragu-ragu, khawatir dan seterusnya. Nah, kalau secara umum, secara terlek umum kan iman itu adalah keyakinan dalam hati yang dalam, biar sempurna, yang diterima oleh akal sehat kita.
Bahwa Tuhan itu ada, nggak kelihatan, tapi akal sehat kita menerima. Bicara nih wong sak dunya semuanya diatur kayak gitu, kalau nggak ada yang atur ya pasti buyar itu. Tabrakan matahari dengan bulan, bumi dengan planet yang lain. Nah, jadi keyakinan yang dalam, yang hati nurani ini mengiyakan, pikiran kita mengiyakan, ya, yang mana keyakinan itu otomatis mendorong perilaku kita untuk mengikuti apa yang diimaninya. Iman sesuatu yang gaib, sesuatu yang enggak bisa diraba, tetapi makin kuat iman itu, seakan-akan seperti cetok welo-welo di dalam diri kita. Maka kadang-kadang perlu melatih itu begitu. Coba aja kalau jenengan mesmaku sing kakung itu ketutup jebret tangan kita ini sakit tau. Coba ditutup bolak-balik itu, tutup jebret lagi. Lama-lama ini mau nutup itu segeder, kayak nanti driji saya ketutup gitu ya. Nah, berarti bahwa ini kalau nggak hati-hati membuat driji saya ketutup dan rasanya sakit. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang diperes total, yang harus kita imani itu nomor satu Allah. Lah, tidak hanya mau Allah begitu, tapi kenalilah Allah. Nanti ada materi khusus itu. Karena begitu luar biasanya Allah, ilmunya sudah nggak ada batasnya. Semua manusia di kelompoknya zaman Nabi Adam sampai sekarang, kon gawe satu butir pasir ndak bisa. Ilmunya itu ibarat satu tetes, sedangkan Allah samudra ditambah lagi, gak ada batasannya. Alimul ghaibi wasyahadah, ilmunya itu yang cetha maupun yang tidak dia tahu. Hati kita tahu, jatuh daun-daun jatuh tahu dan sebagainya. Ya, hati kita lagi kacau atau lagi benci atau lagi membuka diri atau lagi menutup diri, tahu. Zaman dulu dan sebagainya, bahkan ke depan tuh kita tahu. Allah sudah tahu kita nanti masuk neraka atau surga. Bukan karena Allah. Karena Allah memberikan kita dua pilihan, jalan lurus, jalan kebenaran, dan jalan kefasikannya. Beruntunglah orang yang milih jalan kebenaran, nanti dia akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Celakalah, ini celaka orang yang milih kefasikan. Nah, jadi kalau kita melihat keyakinan itu perlu dilatih iman kita dengan pengetahuan, dengan contoh-contoh di lapangan, dengan melihat di YouTube dan sebagainya, ngobrol sana sompol sini tentang bagaimana fenomena alam kehidupan ini. Akhirnya akan merasa kita. Dan kalau kita latihan terus menerus, akhirnya mengakar diri kita. Jadi katanya Rasul, kalau kita ini sudah barang sing haram pasti membuat celaka dan akan mendapat azab, nanti akan membebani kita untuk masuk ke neraka. Kalau timbangan kebaikan kita hanya sedikit, maka nggak mau kita melakukan sesuatu yang haram. Ngaten. Sebaliknya, kalau yang baik, kita akan mendapat kebaikan yang berlebih sampai 700 kali. Nggak ada batasnya. Kalau kita sabar, malah tanpa batas semua yang kita inginkan, asalkan kita tidak nyekutokne Allah,
kita taat kepada Allah dan sungguh-sungguh berada di jalannya. Kalau kita usaha macam gitu, mau sungguh-sungguh, kita harus jujur, kita harus gini, dan kalau udah janji harus dipenuhi. Maka saya tidak pernah itu kepada Pak Main pun, kalau sudah janji begitu, ya wes, sok neh kita evaluasi gitu. Oh wes janji, oh, siapa gitu nih, Pak Riko begitu, janji harus penuhi. Nah, kita begitu. Nah, iman yang dalam itu Allah. Sebetulnya kalau diperas jadi dua, walaupun di rukun iman itu ada 6, yaitu hari akhir. Karena disitulah makna pertanggungjawaban, pembalasan, di mana raja di rajanya itu Allah yang maha adil, yang akan membalas sebesar darah. Darah itu atom kalau zaman sekarang ini, nggak kelihatan, ya. Bukan pasir tapi atom gitu. Nah, jadi itu pun akan dinilai. Percayalah, kalau di dunia ini mungkin karena kita bodoh, mungkin kita nggak kompak, mungkin kita ini kurang beribadah, terus dinyek uang, ditipu uang, terus apa, diinjek-injek, wah kayak seperti kayak sekarang di Gaza itu, dibedili, dibuang, ajur-ajuran dan sebagainya. Ya sudahlah. Tapi kalau kita tetap memegang iman, fa insya Allah kita akan syahid, fa insya Allah nanti di akhirat kita akan beruntung. Karena dunia seisinya andaikan emas ditambah lagi, kata Allah kecil sekali. Tapi surga itu adalah pembalasan yang terbaik. Maka kita nggak boleh membiarkan diri kita untuk tidak pernah kita belajar dan mengimani satu persatu tuntunan-tuntunan Allah. Jadi, masuk malaikat, kitab, rasul, ya, takdir, ya. Walaupun yang diperas itu Allah dan hari akhir. Ya, karena itu maknanya begitu dalamnya. Karena di dunia ini penuh lika-liku. Dan semuanya harus jadi pembelajaran. Sopo kita lagi kalah, lagi keok, lagi nggak sukses, berarti ilmunya belum kita kuasai. Termasuk kita harus sungguh-sungguh. Kan ada di dalam ayat ya, walladzina jahadu fina, yang bolak-balik kita sampaikan, lanahdiyanahum subulana. Nek kita ini sungguh-sungguh berada di jalan Allah, jalan benar, kita akan dituduh nih, dibuat pemecahan masalah dan sebagainya. Sering kita kasih contoh ya, kita ini mikir, wah nanti bangkrut ke Jepang, wah ini mikir ini di tengah jalan ada ide dan sebagainya. Itu bukan karya kita, mungkin Allah memberi ilham kepada kita. Karena kesungguhan kita, ojo kita males tapi tidak sungguh-sungguh. Ya gak kecapai itu jalan keluar. Nah, yang penting bagi kita bahwa iman itu manfaatnya luar biasa. Pertama, wong nek wis beriman itu dikatakan Allah akan selalu menolongnya. Allah akan selalu membukakan jalannya. Pintu gerbang itu wis buka. Jadi cahaya-cahaya tuntunan akan cepat masuk kepada kita. Barokah Allah akan masuk kepada kita. Dan Allah akan membackup kepada orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman itu walaupun bodoh tapi beriman, dia diklasifikasikan menjadi hamba Allah yang baik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan la in sakartum la azidankum, ya tuntunan itu ya, kita imani. Pokoknya sapa bersyukur akan ditambah, bersyukur nek kafartu. Apa sing kita nutupi wis gremeng tok gak puas, ada ibu diomeli, bapak diomeli, besan diomeli, anak diomeli, bojo diomeli, hidupnya gelisah. Tidak mensyukuri, bojoku ke yono api, ya kita syukuri, ternyata dia pinter masak atau apa.
Syukuri anakku ya, walaupun beling sidik tapi ternyata dia itu lucunya setengah mati, membuat kita senang. Syukuri akan ditambah. Nek kita menggerundel ini dan sebagainya, malah kasih mung sidik apa dan sebagainya, kita akan bregel, kita akan sulit dinasihati, kita akan duablek dan sebagainya. Ujung-ujungnya kalau dalam perusahaan bisa keluar itu, bisa dipecat misalkan seperti itu, dan dia akan sulit mencari tempat lain. Enggak mudah, maksudnya seperti itu. Tapi kalau bersyukur, terima kasih. Apa sih terima kasih, kita pulang capek, alhamdulillah, ini ada rezeki dan apa, alhamdulillah, pulang ketemu anak sehat, alhamdulillah, dan sebagainya, ditambah. Kinya adalah ditambah. Itu lagi masalah bersyukur. Dan biasanya orang bersyukur itu orangnya lumo, orangnya arif bijaksana, orangnya pemaaf, gandeng renteng dengan akhlak-akhlak yang lain. Dan itu akan barokai di mata kita. Karena janji Allah seperti itu. La tukhliful mi'ad. Ya. Jadi manfaat ini yang harus luar biasa. Bayangkan kalau semua tuntunan yang harus diimani itu kita sudah beriman, kita wenteng, semangat tahan uji, digodok korupsi, nah ini halal atau enggak halal ini gak payu. Jangankan seperti ini, dunia saya sini katanya Rasul itu, andaikan sebelah ini matahari, sebelah ini bulan, dia tetap akan berjuang, gak payu gitu ya. Nah, semuanya akan berjalan dengan sangat diridhoi Allah, hatinya tenang, anak idlalah jadi baik dan sebagainya. Nah, tuntunan Islam yang banyak di Quran sama itu satu persatu. Sopo sing seneng memberi sedekah, seneng aweh-aweh, helpful, seneng menolong, maka Allah akan menolong dari yang tidak dinyana-nyana, yang besarannya minimal 10 sampai 700 kali. Cuma berupa apa? Berupa apa saja yang berupa rezeki, kesehatan, ya, ketenangan, dan yang sehat, rezeki yang banyak, materi yang berkecukupan dan sebagainya. Jadi saya kira itu untuk tahap pertama ini. Nanti selanjutnya kita akan bahas untuk lanjutannya. Monggo silakan Bu Nailin. Ya, menarik sekali ya, tadi kita sudah ada pengantar mengenai iman tersebut. Nanti kita akan masuk ke segmen gimana sih apa kiat-kiat untuk memperkuat iman tersebut gitu. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu dan kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati
ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kava Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kava Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kava. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati, ada? Ada Kak, kios Kava menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kava Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kava juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kava ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kava, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Oke. Terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di manajemen Islam. Tadi pembahasan mengenai pengertian iman itu ternyata sangat dalam sekali. Jadi saya juga kayak ngerasa tertampar ya, orang kalau beriman itu ternyata kalau didapat ujian yang sangat berat pun itu akan kuat dan kokoh gitu. Tapi ternyata nggak mudah ini Ustaz untuk memperkuat iman ini. Jadi gimana? Apakah ada kiat-kiat untuk bisa memperkuat dan mempertebal iman ini? Ji, baik kita lanjutkan Ji. Pertama, kita harus tahu bahwa kita harus belajar agama Islam lebih dalam. Dari situ kita nanti akan tahu setiap tuntunan itu sangat dasar untuk membuat kita ini lebih baik, lebih hasanah dunia akhirat. Hubungan kita dengan sesama makhluk itu jadi baik. Semangat terus menjadi tangan di atas lebih baik. Kita akan menjadi hamba Allah yang bermaslahah, yang rahmatan lil alamin. Jadi nomor satu, terus pelajari tentang tuntunan Islam, terutama iman. Ya, karena itulah akal sehat dimasukin terus. Nah, hati nurani kita lihat. Terus kemudian cara Allah di dalam Quran itu ada cerita-cerita. Oh, dulu ternyata begini, dulu ternyata begini, terjadi begini. Dulu nggak ada yang namanya Wattorik, itu bintang yang berketuk. Sekarang NASA dan pernah ke sana ada bunyi berketuk. Bahkan orang Cina juga begitu, sehingga akhirnya dia tahu zamannya dulu itu belum ada apa-apa kok wis tahu. Semuanya terbukti. Semuanya terbukti, ada laut yang berpisah dan sebagainya. Ini akan menambah keimanan. Ya. Terus kemudian kita harus mengenal Allah lebih dalam. Bahkan di nomor satu, cobalah
pelajari semua alam semesta ini. Coba pelajari. Ya, nanti ini ada materi khusus tadabbur alam, ya, tadabbur alam. Jadi demikian yang kita inginkan. Terus kemudian kita coba setelah kita dapat ilmunya, pahami bolak-balik, pahami bolak-balik, pahami bolak-balik, terus kita yakini, praktekkan ke depan, rasakan iya ya bener. Nah aku bersedekah sambil berdekat dong, ya Allah, kok saya itu lagi bentrok sama anak saya, baru sholat nyemplung nih, ya paling tidak ada ulangan, karena di dalam Islam ulangan itu menunjukkan kesungguhan, minimal 3, ya, sing menengah 7, yang paling bagus 40 kali, terus-terusan sambil tunggu, tampil upaya. Nanti tahu-tahu Allah tuh ngasih jalan keluar kepada kita. Dan rasakan itu. Ternyata kalau kita nulung, saya pernah ya di situ Bondo sana, ngobot gaspol kasarannya itu ya 140. Tapi di sana ada mbah tua yang nabrak langsung numpak sepeda bawa dodolan, langsung cut gitu. Lalu saya langsung ngerem, langsung saya hanya nomor 1 di otak saya, ojo sampai nabrak mbah kuwi sakne. Pak balik ning ini, begitu mbahnya sudah selamat, kira-kira tinggal 20 cm nabrak asam mawar. Langsung tak banting tuh nyeret balik ke sana, selamat. Bersyukur, tambah ada hikmah. Mungkin guru-guru kita ini niatnya tadi nulung gak tabrakan, kita ganti ditolong Allah. Karena secara akal sehat kalau buanter karek 20 cm itu wangil Pak, kon belok kon selamat itu wangil gitu. Nah ini contoh ya. Berkali-kali lakukan itu. Jadi cobalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, syukur, sedekah dan sebagainya, memberi nasihat. Kalau dapat ilmu ya ikut pengajian sana, ikut pengajian sini, ikut sana, ikut sini. Rasakan itu. Iya sekarang aku beda. Ya, setiap hari, setiap sholat dongane anak kita, dongane apa atau pasangan kita dan sebagainya. Doakan terus tambah sedekah. Beda. Nah, saya banyak pengalaman begitu ya, sehingga lama-lama mengakar di hati kita. Wes jujur itu nggak ajur. Kata saya apa ajur? Oh zaman saya itu santunya ngomong jujur itu ajur. Tapi kalau saya sudah buktikan berkali-kali jujur itu mujur. Nah gitu. Tuh ada cerita-cerita di YouTube dan sebagainya yang banyak itu memperkaya cerita-cerita yang edukasi ya, ternyata. Jujur itu muncul, jujur itu justru cetok welo-welo semua jalan, sehingga kalau kita mau salah gampang ketoke. Kita kesana ke arah yang benar, akhirnya kita bisa lebih sukses. Jujur, nek gak jujur ya kacau begitu. Ya. Jadi itu yang itu kita coba latihan terus rasakan. Golek ilmu, kenalilah Allah karena sumber segalanya. Kalau kita berbuat baik, akan kehidupan kita akan baik. Berbuatlah baik. Neng surga itu jelas, tapi neng donya Allah tidak menyia-nyiakan semua perbuatan baik. Ini contoh, hanya tuntunan berbuat baik ya. Insya Allah di dunia juga akan diberi kebaikan. Neng kita harus sungguh-sungguh. Jahadunya itu kena. Neng niat kita juga harus bener. Ojo niatnya mau nyolong. Nah gitu ya. Nah, kalau niatnya bener, sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita inginkan yang baik itu diberi oleh Allah atau diganti dengan yang lebih baik di mana mungkin kita tidak tahu. Jadi itu contohnya, sebetulnya panjang sekali durasi. Bisa 3 jaman harusnya. Nanti kita pelajari berikutnya. Nah, saya kira demikian ya. Jadi ilmu dapat, ini dapat ya, mengenal Allah dapat, tuntunan terus dipraktekkan,
diyakini, pokoknya yakin aja segala kebaikan tuntunan itu cahaya kita, sehingga akhirnya kita bisa merasakan nikmati sambil kita dapat cerita-cerita dari semuanya. Kenyataannya banyak sekali kebaikan pasti dibalas dengan Kebaikan. balik ke kita sendiri. Monggo, waktunya terbatas ya, mohon maaf. Kalau ini benar-benar sangat daging sekali nih. Ini jadi banyak propaganda menyebut jujur iku ajur, tapi pada sore hari ini insya Allah kita mendapatkan pencerahan bahwa jujur iku mujur. Nah itu, jadi kalau ada yang bilang oh jujur lek, jujur iku ajur, nah ingat aja kata Ustadz Juli, jujur iku mujur, dan sudah dipraktekkan ya bahwa jujur itu mujur. Nah selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Pasti ini pada penasaran dan banyak juga yang mau ditanyakan ya. Saya sendiri pribadi ini sebenarnya udah banyak pertanyaan ini Ustadz gitu. Tapi saya berikan kesempatan dulu kepada jamaah kajian manajemen Islam, siapa yang mau bertanya monggo. Monggo, silakan. Jenengan di sini aja Pak Nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai iman, yang kita rasakan kenapa kadang iman kita bisa naik, kadang bisa turun. Kadang kita semangat dalam ibadah, kadang merasa malas. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, ada istilah apakah benar iblis itu lebih beriman pada Allah dibandingkan manusia? Oke. Bisa saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa nama sama daerahnya ya. Misalnya saya Nailin dari Dengka, misalnya kayak gitu ya. Ada lagi? Atau Ada lagi ya monggo. Oke, dua dulu aja ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz Juli. Perkenalkan, nama saya Muzarul Mutakin dari Winong Pati. Saya mau bertanya Ustadz, langkah-langkah atau contoh-contoh konkret seperti apa atau Ustadz untuk kita menanamkan manajemen iman kepada anak kita? Sedangkan kan saya kan suka datang-datang ke manajemen Islam kayak gini untuk kajian-kajian. Kalau saya bawa anak saya yang terlalu dini, takutnya itu malah mengganggu jamaah lain, kayak waktu rewel atau gimana. Atau Cukup. Dua dulu ya. Oke. Dua dulu. Yang pertama, setan itu tidak beriman, dia masuk kafir. Sebab konteks pengertian iman, keyakinan yang dalam dari akal sehat dan hati kita, dan kita diwujudkan rasa iman itu untuk kita menjalankan apa yang diimani. Setan enggak, iblis enggak. Dia beriman Allah itu Maha Kuasa, tapi dia berengger, enggak taat. Suruh hormat sama Nabi Adam enggak mau. Jadi begitu. Dia termasuk kafir, menutup diri. Jadi hati-hati ya. Orang kafir itu sawaun alaihi ma'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Dia wis gak beriman. Dia ketutup mata hatinya, mata pikir telinganya, mulutnya, semuanya ketutup. Jadi susah, pintu-pintu indera ketutup semua, dia tidak melihat kebenaran. Sama aja mbok kandani, mbek gak mbok kandani, podo ae. Itu orang yang kafir. Bukan, dia itu sejak kecil sebetulnya sudah diberi iman oleh Allah. Zat Allah itu sudah tahu siapa Tuhanmu, Allah, sebelum kita lahir gitu. Tapi di dalam perjalanannya mungkin kita tidak terbiasa sholat, tidak terbiasa contoh-contoh belajar Islam, akhirnya kita ketutup. Nggak penting itu agama, nggak penting. Wis KTP ku koyo Islam, tapi nggak penting. Akhirnya menutup diri. Jadi setan jelas kafir karena dia percaya. Saya ada istilah bukan iman, tapi percaya bahwa Allah itu segalanya, tapi dia taat tidak sama sekali. Bahkan sombong menutup kebenarannya, sehingga dia ingin menggoda, membuktikan kepada Allah sing paling tak goda, sing paling wagai itu nanti menungso. Sehingga dia sangat rajin sekali godai menungso. Jangan lupa kalau kita mau berbuat baik, ada aja godaan. Itu setan itu. Makanya kita harus berdoa, auzubillahi minasyaitonir rajim. Disingkreh nih
setan keok sama Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Itu kalau hati kita betul-betul mengimani, insya Allah setan keok. Jadi kita nggak tergoda, akhirnya bisa jalan. Itu yang kedua. Tadi bicara gelombang, memang kolbu itu naik turun, tetapi kita diminta oleh Allah memperkokoh Islam. Kalau memperkokoh iman kita. Kalau imannya lagi cetek, maka gelombangnya itu dicetek. Ono duit tek katut gitu ya. Ono ngombe di sungai Daud itu kan pasukannya ngombe enak banget, ngombe glok saember gitu. Habis itu deh wis gak kuat, aku gak melok perang. Tapi bagi iman yang sedikit, Daud dan hanya puluhan, dia berapa banyak ya Allah. Yang sedikit memenangkan yang banyak. Terimalah ya Allah perjuangan kami ya Allah. Andaikan mati mudah-mudahan menjadi syahid, menjadi saksi bahwa kami berjuang untuk kebenaran. Gak ono sing diwedeni. Gitu ya. Itu kalau yang beriman, yang gak lemah. Nah, kita perlu memperkokoh iman. Nek kokoh iman tadi begini, dikelutik disogok mung 1.000 nyoblos iki ya, iya daripada yang lain gak dapat ya, kita dapat ya tak coblos. Padahal dia preman misalnya gitu, ya. Nah seperti itu. Tapi kalau makin kokoh, dia juga bergelombang, ya. Naik turun tergantung, namanya manusia itu makhluk dhaif. Tapi gelombangnya ini sudah beda tatarannya. Ya, godaannya lebih berat lagi baru dia tergoda. Kalau cuma alah duit kayak gitu-gitu berapa triliun pun aku wis lewat gitu loh, contohnya. Tapi kalau digoda, misalnya dia digoda kayak apa, digoda menangga air apa lah, aku digoda misalkan dengan cewek misalnya begitu ya, setan kan pinter banget toh, akhirnya dia tergoda, itu intinya gitu. Terus kemudian yang terakhir pertanyaan ya Pak Zainul, itu kalau mendidik anak belum waktunya akal sehatnya jalan, lebih baik diberi contoh, didoakan, diperdengarkan Al-Quran dan sebagainya. Sekali-sekali bisa diajak pengajian, tapi targetnya ben ngerti, misalkan ke masjid dan sebagainya, kiapi dan sebagainya. Tapi contoh teladan dari orang tuanya, diberi makan yang halal, ya toh, diberi rasa kasih sayang, bentino diciumi, didoakan dan sebagainya, disedekahi dan sebagainya, berdoa mudah-mudahan anaknya baik, itu jauh lebih baik. Sebab kajian itu kan dewi-dewi. Kalau seperti kajian ini memang nggak pantas untuk anak kecil, malah ganggu towat-towat, malah repot. Jadi kalau dijak masjid bisa, ben ngerti jamaah dan sebagainya. Lebih banyak dicontohi hal-hal yang baik. Anak wong mesi oleh kasih dulu, akhirnya dia jadi pemberi dan seterusnya. Ya, waktunya terbatas. Monggo, apa sudah cukup? Ayo, masih ada kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi. Dari sini Putri. Mungkin dari Putri. Ayo, monggo. Ya, jemaah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Ani dari Pati. Ini dari Pati. Pak Juli, tadi kan iman itu merupakan rezeki ya, atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita punya kerabat dekat atau orang terdekat yang imannya itu belum, ya dianggap belum mumpuni lah, apakah ada cara untuk mengajaknya untuk lebih iman kepada Allah, untuk sholat dan lain-lain? Atau sholat penjelasan? Oke, langsung ya. Atau ada lagi? Cukup ya? Cukup ya. Jadi ingat bahwa iman makin kuat, semua tuntunan Allah akan kita dengan senang hati kita pelajari, kita imani, kita jalankan. Ya. Tuntunan Allah itu harus sabar. Tuntunan Allah itu kalau kita berbuat baik, memaafkan. Jadi kalau ada sekitar kita ini yang sulit, maka ilmunya itu maafkanlah, santunilah dia, berilah sesuatu yang baik, nasihat, sesuatu yang menyenangkan dia, senyum, teh hangat atau apa, pokoknya santuni dia. Ya. Mintakan ampun sama Allah. Ya. Terus kemudian berilah nasihat yang baik. Kalau kita nggak mampu, ajak kepada orang-orang yang berwibawa, yang
bijaksana, punya luas keimanannya, ilmunya, sehingga dia bisa memberi nasihat yang baik. Dan kemudian kita harus tawakal kepada Allah. Terus terakhir, bersedekahlah sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan entah anak, entah pasangan, ya, mudah-mudahan diberi kelonggaran untuk terbuka hatinya dan seterusnya. Jadi memberi maaf, memberi sesuatu yang bermanfaat. Yang terakhir saya lupa, tutur kata kita ini harus menyentuh. Maka timing di dalam ngomong itu hati-hati. Pada anak senangannya dia itu disenani, harap disenani ini sudah hidup sih. Skombal paling dimono nih. Kalau pas tidur kepada anak kita, ciumlah, doakan, dan seterusnya. Itu di Quran ada, cuma ada sepotong-sepotong, perlu digabung. Inilah pentingnya manajemen. Kenapa saya mengatakan manajemen? Biar tuntunan Islam itu menjadikan kita tambah pinter untuk mengelola kehidupan kita ben sukses, ya, meraih sukses barokah, penuh nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat. Tambah pinter kita ngatur, tentu tambah mudah kita untuk mencari kenikmatan, hasanah, rezeki berupa apapun, mudah-mudahan gak gampang loro dan seterusnya. Intinya gitu, ya, monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saja ilmunya tadi walaupun hanya sedikit, sebenarnya ada banyak sekali tentunya. Pasti kita seperti yang disampaikan Ustadz Juli itu, bahwa salah satu cara untuk memperkuat iman itu adalah harus senantiasa rajin untuk menuntut ilmu agama. Dan harapan kami dengan adanya manajemen Islam ini ya, bisa ikut berkontribusi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan tersebut gitu. Akhir kata, kita akan terus lanjut di manajemen Islam, dan kita pasti menantikan tausiah-tausiah yang berharga dari Ustadz Juli Murtado. Dan karena itu juga kita juga harus mengakhiri kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Saya Nailin Rizanansari beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup juga majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.